sekilas kalau kita berbicara tentang iman, kufur, dan kufur itu dengan semua levelnya, kita bisa memahami ternyata dengan semua levelnya itu kufur. Ya kita juga kufur dalam amal, kufur dalam syukur, kufur dalam ya banyak hal kita ini kufur. Semua perbuatan dosa itu kufur. Nah, kalau ingin melihat secara keseluruhan antara iman dan kufur itu sumbernya dari mana? Kalau sumber dari kufur itu sebetulnya zulm, kezaliman. Jadi kufur itu anak dari kezaliman. Jadi kezaliman itulah nanti yang bisa memunculkan kekufuran dan seterusnya. Entah berapa waktu lalu saya pernah berbicara tentang struktur keburukan. Jadi buruk itu punya struktur, punya sistem keburukan. Nah, sistem keburukan itulah yang disebut dengan kezaliman, bersumber dari kezaliman. Apa kezaliman itu? Kezaliman adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara terminologis. Jadi apapun yang tidak patut, apapun yang tidak semestinya itu dianggap sebagai kezaliman. Secara umum begitu. Tidak meletakkan. Jadi bukan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Punya makna negatif. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara kebahasaan zulmun itu bermula dari kata kegelapan. Zulmun, bulamun, kegelapan. Jadi gelap itu sendiri adalah sesuatu yang pada dirinya tiada. Dia menjadi ada karena ada cahaya, sebagaimana bayangan menjadi ada karena ada cahaya, karena ada keterhalangan akhirnya bayangan itu ada. Begitu juga kegelapan. Jadi kegelapan tidak memiliki eksistensi primer. Eksistensinya bersifat sekunder, eksistensinya bersifat efektual. Dia adalah efek dari tiadanya cahaya. Dia tidak memiliki eksistensi pada dirinya. Begitu juga kezaliman. Makanya kezaliman itu apa? Kezaliman itu tidak melakukan sesuatu sebetulnya. Pasivitas. Ketika orang tidak melakukan perbuatan baik, berarti dia dianggap melakukan perbuatan buruk. Dan perbuatan buruk itu adalah kezaliman. Semua yang buruk, semua yang zalim. Zalim dalam perbuatan, zalim dalam pikiran, zalim dalam perasaan, zalim dalam segala macam, itu nanti orang menyebutnya salah, buruk, jelek, hina. Itu semuanya sumbernya adalah kezaliman. Jadi kezaliman tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salah satu dari kezaliman. Nah, kezaliman itu dibagi. Ada kezaliman dalam bentuk pikiran, ada kezaliman dalam bentuk perasaan, ada kezaliman dalam bentuk tindakan. Ya, sebetulnya semuanya adalah tindakan, tindakan pikiran, tindakan perasaan, tindakan raga. Tapi biasanya kalau orang menyebut tindakan itu ya berhubungan dengan raga. Maka dari itu kita bagi, yaitu kezaliman pikiran berupa pikiran, kezaliman intelektual orang menyebutnya, atau kezaliman mental, kezaliman perasaan, kezaliman hati, atau kezaliman emosional, kezaliman afektif jangan menyebutnya, dan kezaliman fisikal. Yang sering kali disebut kezaliman itu biasanya fisik. Orang bilang dia sudah menzalimi, itu artinya memukul, menghina, itu semuanya fisikal. Apa kezaliman dalam bentuk orang-orang zalim itu adalah orang kafir. Al-Quran bilang wadzalimuna wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu pasti zalim. Orang yang punya kekufuran, yang bukan kafir itu, kekufuran dengan makna yang sudah kita bahas kemarin. Wal kafiruna humudz zalimun. Nah, kekafiran itu bermula dari kata kafara yakfuru, menutup, menghilangkan, menyembunyikan. Itu secara kebahasaan. Kemudian secara terminologis artinya sesuatu yang berusaha untuk sesuatu yang menolak, mengabaikan. Jadi menolak kebenaran. Apakah negatif menolak kebenaran? Tidak selamanya negatif. Bila penolakannya didasarkan pada kesalahpahaman, tidak negatif. Bila penolakan didasarkan oleh kebencian, kehendak menolak untuk menerima, menolak untuk berada di bawah kebenaran, itu negatif. Makanya ada macam-macam kekufuran, dan semua orang yang menolak adalah kufur. Arti primer kekufuran dalam istilah
Kekufuran adalah kufur itu kezaliman dalam bentuk pikiran. Jadi tidak meletakkan pikiran pada tempatnya. Tidak berpikir benar, itu adalah zalim. Secara zalim itu adalah kekufuran. Jadi kufur itu sebetulnya tidak ada makna tindakannya. Maknanya adalah makna pikiran. Ketika orang berpikir salah, itu adalah kufur. Nah, kekufuran dalam bentuk pikiran itu banyak rankingnya, levelnya. Yang paling tinggi adalah kufur dalam bentuk pikiran. Ya, dia meletakkan Tuhan tidak pada tempatnya. Pikiran dia tentang Tuhan tidak pada tempatnya. Dia berpikir tentang Tuhan salah. Berarti dia kufur. Maka itu kufur itu sebuah perbuatan mental. Kufur itu aksi abstrak, konsep. Orang disebut kufur itu bukan dari perbuatan. Sebagaimana syirik. Orang menyembah berhala, orang bicara dengan tembok, bicara minta sesuatu kepada pohon, apakah itu syirik? Belum tentu syirik. Mungkin sakit dia, mungkin dia mengalami halusinasi, tapi belum tentu syirik. Selama dia tidak menganggap pohon itu sekutu Tuhan, maka dia tidak syirik. Nah, sebagaimana kita meminta sesama, apakah meminta berarti syirik? Tidak. Meminta kepada sesama manusia. Nah, ini sering kali beredar di tengah masyarakat, seolah-olah meminta kepada sesama makhluk itu buruk. Oh, buruk? Enggak. Meminta, mengeluh kepada sesama manusia tidak buruk. Bukan berarti yang mana yang dianggap buruk? Bila dia hanya mengandalkan manusia, bila dia hanya berharap, ada hanya di situ. Bila dia hanya bergantung kepada manusia, bila hanya itu buruk. Tapi bahwa mengeluh kepada manusia, selama orang yang diberi keluhan itu adalah orang yang memang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menjaga kehormatannya, menjaga kerahasiaannya, dan empatik, orang punya simpati, punya empati, tidak ada masalah. Karena Allah juga tidak langsung membantu. Bantuan Allah melalui manusia-manusia. Jadi kalau ada yang terkesan menafikan, melarang, mengecam, mengkritik orang yang mengeluh kepada sesama, itu salah. Yang disalahkan itu kalau orang tidak berusaha, hanya mengeluh. Yang disalahkan itu adalah orang yang kerjaannya adalah menjual keluhan yang kadang-kadang tidak nyata. Itu berbohong. Itu buruk. Tapi meminta kepada Tuhan dengan mengeluh kepada manusia, tidak ada masalah. Ya, selama orang yang dikeluhi itu patut, selama dia juga memang jujur, selama dia menjaga kehormatannya, boleh. Kalau enggak, bagaimana dia? Enggak boleh mengeluh kepada manusia, tidak boleh berharap kepada manusia. Ya, kita bekerja berharap kepada manusia. Jual beli itu kan saling mengharapkan. Jadi bukan itu arti bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia itu kalau mengabaikan Allah, kalau menganggap bahwa sumber tidak ada lain, semuanya itu kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kita meyakini segala sesuatu yang kita peroleh dari sesama manusia itu bersumber dari Tuhan, dari Allah, maka itu tidak ada masalah. Jadi boleh kita berkeluh, boleh kita mengeluh, boleh kita menceritakan masalah kita, curhat, tapi kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan solusi, kepada orang-orang yang menjaga kehormatan kita, kepada orang-orang yang tulus, kepada orang-orang yang bijak sehingga bisa memberikan solusi. Enggak ada masalah. Jadi ada larangan-larangan mengeluh, yaitu mengeluh yang berlebihan, mengeluh yang tidak menjaga kejujuran, tidak menjaga kehormatan, mengeluh yang tidak sepatutnya, mengeluh dengan mengabaikan ikhtiar, itu semuanya buruk. Jadi kita harus pandai-pandai memahami setiap teks yang sering beredar di tengah masyarakat, hadis-hadis yang harus dipahami. Jadi kita ketika dikatakan syirik, itu syirik dalam arti apa? Ya, syirik itu artinya menganggap bahwa sumber utama itu tidak satu, ada selain Allah. Itu artinya syirik. Kembali mana kufur? Kufur itu paling tertinggi adalah syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Jadi kufur itu adalah kezaliman mental, kezaliman intelektual, kezaliman konseptual. Apa yang paling buruk, yang paling tinggi di antara semuanya? Syirik. Ya, tapi syirik itu pengertiannya apa? Menganggap ada kuasa besar selain Tuhan. Tapi kalau orang berobat, saya kalau tidak berobat sakit, enggak syirik ngomong begitu. Saya kalau tidak dibantu oleh teman saya ini, saya mungkin gagal, enggak syirik itu. Ucapan-ucapan itu tidak syirik. Saya berhutang budi kepada Anda, enggak syirik.
Ya, selama dia meyakini bahwa semuanya secara vertikal kembali kepada Allah. Al-Quran pun menisbatkan hujan itu kepada petir. Tapi kadang ada kepada malaikat. Kadang dinisbatkan kepada dia sendiri. Nah semua itu tidak ada masalah. Jadi nggak perlu terlalu kaku untuk memahami segala sesuatu itu sebagai syirik, sebagai kufur. Wah kita akhirnya sama dong dengan kelompok-kelompok yang ngobrol-ngobrol syirik dan kufur. Dan jangan kita menjustifikasi perbuatan kita karena tidak peduli dengan melarang orang untuk mengeluh. Wah, keadaan sulit, nggak boleh mengeluh bagaimana? Malah justru ketika orang mengeluarkan keluhannya, masalahnya itu proses katarsis dalam psikologi yang bisa meringankan masalah. Dan ketika ada orang yang mendengarkannya, tidak harus menyelesaikan masalahnya, itu sudah bagian dari solusi. Jadi jangan kita keburu menyalahkan orang yang mengeluh. Kadang keadaan kita tidak seburuk dia sehingga tidak mengeluh. Ya, jadi kita harus dada kita ini harus selebar Senayan supaya kita tidak gampang menilai orang. Banyak orang-orang yang kesulitannya itu tak terbayangkan. Banyak kesulitan orang itu, jangan kita ini cuma menasihati orang, menyalahkan orang, belum tentu keadaan. Seandainya saya pernah menulis, seandainya orang cuma disuruh bersabar, jadi kalau ada orang mengeluh jangan disuruh bersabar saja, jangan keburu menyuruh dia bersabar. Mungkin dia sudah sabar. Dan saya yakin kalau memang semua masalah bisa berakhir dengan sabar, nggak ada masalah, sudah dilakukan oleh orang. Itu justru karena kesabaran tidak berbatas, karena tidak bisa selesai dengan kesabaran. Mengapa? Karena tidak semua orang peduli, karena ruang hidup ini sempit, karena persaingan ini makin ketat. Jadi harus ada orang yang peduli, harus ada orang yang mengeluhkan. Begitu. Jadi enggak apa-apa mengeluh, enggak apa-apa kita meminta bantuan orang. Kalau bisa kita tidak meminta, kalau bisa kita membantu. Tapi ada orang meminta, itu karena sudah maksimal. Memang sebagian ada yang kerjaannya minta memang. Itu enggak perlu diberi. Tapi kalau ada orang yang tingkat kebutuhannya sangat mendesak untuk makan, untuk obat, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat mendasar, ya. Kalau kita tidak tahu persoalan, karena kita tidak tahu masalah orang. Ada orang yang sudah diusir oleh pemilik rumahnya, barang-barang yang dikeluarkan. Loh, kita masa tidak membantunya? Terus dia tidak boleh mengeluh. Sulit. Jadi kembali lagi arti kufur itu adalah kezaliman dalam bentuk pikiran yang paling tinggi adalah syirik. Mungkin yang lebih tinggi dari syirik itu menafikan Tuhan. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Ada yang menolak Tuhan sama sekali. Mungkin itu lebih, tapi hampir tidak ada orang yang menolak Tuhan dengan kesadaran. Yang dia tolak itu adalah konsep tentang Tuhan, tapi keberadaan kausa prima, keberadaan pencipta, bahwa dia itu bukan lahir begitu saja. Itu orang ateis pun meyakini itu. Jadi kalau disebut ateis itu sebetulnya tidak ada ateis dalam arti yang sebenarnya. Kemudian syirik. Nah, syirik ini sebagian orang banyak memahami dulu. Syirik itu naruh berhala, naruh patung, itu syirik. Itu syirik kelas trotoar itu. Syirik itu level paling tinggi adalah bukan menduakan sesuatu dengan Tuhan, tapi menduakan dirinya dengan Tuhan. Jadi menganggap dia juga pengambil keputusan, bahwa dia adalah penting, bahwa dia adalah kuasa. Iblis itu dimurka Tuhan bukan karena sombong semata. Sombong itu efek, sombong itu akibat. Akibat dari apa? Akibat menolak adanya kuasa. Atau akibat dari bahwa dia dan Tuhan juga punya kuasa yang sama. Disitulah muncul sombong. Makanya tidak mungkin orang sombong kalau dia tidak menghina. Jadi syaratnya sombong itu menghina orang lain. Dan tidak mungkin menghina orang lain kalau dia tidak merasa unggul. Dan tidak mungkin orang merasa unggul kalau menganggap dirinya sama dengan yang lain. Dan karena dia tidak menganggap sama dengan orang lain, satu-satunya yang tidak sama antar sesama manusia adalah ketuhanan. Jadi orang harus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, baik secara implisit maupun eksplisit. Ada sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ketika sama-sama manusia dan semua manusia tidak memilikinya, apa yang bisa dilakukan? Bahwa dia harus mengklaim sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, makanya mengapa kita mematuhi Nabi? Mengapa kita mengikuti Nabi?
Mengapa kita menghormati Nabi, mengutamakan Nabi atas diri kita? Karena ada unsur ketuhanan di situ. Seandainya dia hanya sebuah manusia, ya biasa aja. Makanya dalam Al-Quran dengan qul innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Secara kemanusiaan aku sama-sama makhluknya. Makanya kita juga ketika bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu, kita tegaskan posisinya sebagai hamba wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi di Al-Quran juga disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul. Jadi Nabi bukan hanya manusia, tapi dia adalah seorang rasul. Dan dari situlah Nabi itu gabungan dari unsur kemanusiaan dan unsur ketuhanan. Manusia yang pada saat yang sama dia imanen, pada saat yang sama dia transenden. Mengapa? Posisinya sebagai penghubung. Karena penghubung berarti dia harus memiliki dua sisi. Sisi kemanusiaan untuk menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia. Sisi ketuhanannya karena dia berhubungan dengan Tuhan. Karena apa yang disampaikannya bukan dari dia, semuanya dari Tuhan. Dan karena itulah kita bisa menjelaskan. Kalau tidak, agama adalah budaya. Makanya agama ketika menjadi budaya, ya setiap orang berpendapat tentang agama ini. Sehingga akhirnya lebih banyak diperdebatkan daripada diamalkan. Lihat saja, rumit agama ini. Orang debat terus tentang agama. Hampir tidak ada satu ajaran agama yang semua orang terima. Sholat misalnya, iya nama sholatnya. Tapi begitu bicara tentang sholat sebagai sebuah ibadah, waduh, jangankan yang antar mazhab, yang semazhab juga beda. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang ini untuk tasyahud gini aja, ada yang gini, ada yang gini, ada yang seperti nulis tanda tangan. Begitu tidak ada keserasian dalam agama. Jadi gitulah persoalannya. Ketika orang sudah tidak meyakini kembali kepada, daripada terlalu jauh-jauh bicara tentang itu, kembali kepada kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Syirik itu artinya kufur tauhid, itu syirik namanya. Ma huwa syirk? Asyirku kufur tauhid. Jadi menolak tauhid itu adalah syirik. Itu levelnya di situ. Kemarin kita bicara Allah tidak mengampuni orang yang syirik, itu artinya syirik tanpa istighfar tidak bisa diampuni. Syirik tanpa tobat tidak bisa diampuni. Tapi dosa-dosa lain bisa diampuni dengan perbuatan baik. Makanya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali orang yang syirik. Itu artinya hanya syirik yang perlu diampuni dengan istighfar, dengan segala macam. Ada dosa-dosa yang Allah bisa mengampuni ketika kita berbuat baik. Jadi salah satu cara untuk taubat itu bukan hanya ngangkat tangan, ada prosedurnya. Pertama, dia harus menyesali. Ya, dia harus merasa bersalah. Jadi menyesali, merasa bersalah, dia harus menghentikan perbuatan itu. Dia harus beristighfar dengan itu, dan dia harus menggantinya dengan perbuatan baik. 5 prosedur orang untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Ini tentang syirik dengan semua tingkatannya setelah itu. Nah, kemudian apalagi perbuatan buruk selain syirik yang akan diampuni? Oh, banyak, semuanya diampuni. Ya, diampuni. Kalau kita mengganggu hak orang lain, kita menjelekkan orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain. Apakah cukup kita meminta ampun, meminta maaf kepada Allah? Tidak cukup. Allah suruh kita selesaikan masalahnya dengan orang yang kita ganggu, orang yang kita ambil haknya, orang yang kita cederai perasaannya. Ya, selama dia tidak meminta maaf, tidak mendapatkan maafnya, maka Allah tidak memaafkannya. Tapi apakah cukup minta maaf kepada orang yang kita ganggu? Tidak cukup juga. Kamu mengganggu ciptaan Allah, minta maaf kepada Allah. Jadi kalau orang mengganggu seseorang, dia harus minta maaf kepada yang diganggu dan minta maaf kepada Allah yang menciptakan orang yang kita ganggu itu. Karena dialah pemiliknya. Jangan lupa ya. Tidak cukup minal aidin wal faizin, minta maaf. Apalagi kalimatnya sudah default ya. Nah, makanya carilah kalimat kalau minta maaf itu dengan bahasa yang sudah tidak ada cetakannya. Dengan bahasa kita sendiri supaya mewakili pikiran kita, bukan mewakili klise-klise yang sudah beredar sehingga tidak ada ekspresinya sama sekali, dia kering minta maaf itu.
Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada prosedurnya. Salah satunya tanda orang minta maaf kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Ketika dia mengulanginya, itu justru habis saya mencubit paski kemudian saya minta maaf, besok saya cubit lagi minta maaf. Ini bukan lebih baik nak minta maaf karena itu sama dengan apa? Ngejek. Minta maaf itu kufrul syirik itu adalah kufur tauhid. Kemudian yang kedua di bawah kufur itu kufrul risalah. Kufur terhadap risalah, kufur terhadap kenabian. Nah, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak beragama itu kufur terhadap kenabian. Kenabian kufur terhadap agama. Tapi dia mukmin dalam soal ketuhanan. Sama-sama bertuhan, tapi dia tidak percaya agama. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama. Karena menurutnya agama itu kacau. Agama itu lebih banyak menimbulkan konflik. Yang menjadi agamawan, pemuka agama juga nggak beres. Kemudian agama itu tidak ada hasilnya. Kemudian akal sehat sudah cukup untuk melihat persoalan-persoalan, menyelesaikan masalah, demokrasi, dan sebagainya. Sehingga dia tidak merasa beragama. Dia terlalu banyak semua yang menyampaikan, menawarkan keselamatan, menawarkan apa kebahagiaan lah ini, tapi semuanya faktanya bisnis, semuanya cuma cari kekuasaan dan akhirnya dia memilih untuk menjadi penganut spiritualitas lah, pokoknya apapun namanya. Nah itu mereka kufur. Kufur apa? Kufur diyanah, kufur risalah, kufur din. Jadi menolak agama. Ya orang kalau menolak agama, pembawa ajaran agamanya juga ditolak, ajaran juga ditolak, semuanya ditolak. Jadi dia hanya beriman, dia punya kesamaan dengan kita dalam soal iman kepada Tuhan, adanya Tuhan. Itu pun detail-detailnya pemahaman tentang Tuhan kan beda-beda setiap orang. Nah, bagaimana seorang disebut muslim? Muslim adalah orang yang mukmin. Jadi sebelum menjadi muslim dia harus mukmin. Mukmin itu apa? Ya tadi itu. Dia harus tidak punya kufur dalam ketuhanan dan tidak boleh kufur dalam kenabian dan risalah. Kalau orang menolak nabi, adanya nabi, bukan menolak adanya nabi, menolak kenabian, prinsip bahwa ada mediasi ketuhanan berarti dia tidak beragama otomatis. Makanya kalau dia menolak informasi tentang nabi-nabi sama dengan menolak agama. Orang muslim tidak percaya Yesus, kafir. Ya. Tapi orang Kristen tidak percaya Muhammad, ya tetap sehat walafiat. Jadi makanya kira-kira lebih toleran mana orang Islam dan orang Kristen? Ya orang Islam lah. Orang Islam sampai kalau Natal mau berantem, yang satu mengatakan harus, yang satu ngomong tidak boleh, yang satu harus. Sebelum orang Kristen malah sudah selamat Natal dulu. Saking kebeletnya untuk menjadi seorang yang pluralis. Tapi orang Kristen mana mungkin mengucapkan selamat Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan Al-Qur'an ada. Di Al-Qur'an kan memang nabi-nabi itu ada. Makanya kalau ada pendeta bangsat itu mengutuk Nabi Muhammad, kita tidak bisa berbalik mengutuk Yesus. Tidak mungkin kita melakukan hal yang sama dengan dia. Kalau dia menghina Al-Qur'an, tidak mungkin kita membalasnya dengan menghina Injil. Kita menghormati Injil. Maka dari itu beban umat Islam lebih banyak. Ya, kalau dia menghina Nabi Muhammad, kita tidak mungkin menghina Nabi Yesus. Kalau dia menghina Al-Qur'an, kita tidak bisa menghina kitab-kitab suci. Karena kita justru disuruh untuk mengutamakan orang-orang ahlul kitab. Kita disuruh untuk meyakini kitab-kitab Allah. Ya, itu kan bahkan ditetapkan sebagai rukun oleh sebagian umat Islam. Mempercayai nama-nama kitab ini. Itu rukun. Kalau kita kan cukup percaya kepada agamanya, berarti kita sudah percaya kepada pembawa ajaran agamanya. Ketika kita percaya ajaran agamanya, berarti percaya kepada Al-Qur'an. Tapi kalau mereka satu persatu harus percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya satu-satu itu jumlah malaikatnya pun harus ditentukan. Kita dulu diajari itu. Aqidatul awam. Jumlah malaikat nabi juga begitu. Maka dari itu kalau ada orang menolak ajaran, menghina ajaran Islam, kita tidak bisa berbalik menghina ajaran orang itu.
Nggak bisa. Karena Islam itu mulia. Jadi, nah, iman tauhid dan iman kenabian inilah yang dijadikan sebagai syarat seorang menjadi muslim. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan gabungan dari iman tauhid dan iman kerasilan. Dengan kita berucap syahadat, mengucapkan syahadat, berarti kita menolak kufur syirik dan menolak kufrur risalah. Nah, kalimat syahadat yang selama ini dipahami oleh orang itu kalimat yang kadang dipahami syahadat itu adalah pengucapan, padahal syahadat itu adalah kesaksian. Bersaksi itu berarti yakin. Yakin itu mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi berarti perlu diungkapkan secara formal dalam bentuk sebuah upacara. Itu yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu orang meyakini Tuhan satu dan meyakini adanya konsep mediasi antara Tuhan dan makhluk, berarti dia sudah mendapatkan dua iman. Siapa yang merepresentasinya iman itu? Itulah yang disebut dengan nabi. Siapa nabi yang diyakini sebagai penghubung antara kita dengan Allah di akhir zaman? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu iman diperoleh. Dari situlah perintah-perintah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya.